Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 13 Agustus jam 1:04 siang di New York. Saya akan berbagi eh, berbagi ideas, ya berbagi sharing trading ideas pada teman-teman semuanya. Kebetulan hari ini hari Minggu, hari yang pas untuk kita melakukan research, dan saya akan berbagi satu saham yang sangat luar biasa, yaitu kodenya adalah NET, ya saham NET, atau ini disebut dengan Cloudflare. Oke, supaya saya tidak berpanjang lebar, tapi saya kenapa saya memilih saham ini, saya akan menjelaskan dengan cara yang step by step aja biar lebih cepat ya. Oke, nah nomor satu, alasan pertama adalah kenapa saya memilih saham ini adalah nomor satu, adalah ini merupakan saham yang bagus secara fundamental. Ya, jadi kalau misalkan kita cek secara fundamentalnya, kita kita perhatikan laporan keuangannya, kita perhatikan earning per share-nya, kita perhatikan sales dan segala macamnya, maka bisa saya pastikan saham ini dalam kondisi keuangan yang cukup bisa diandalkan. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di dalam industrinya, di dalam sektornya, dia merupakan saham yang nomor 3 setelah Now. Now adalah leading nomor 1, NOW. Ini adalah nomor 3, not bad ya, not bad nomor 3. Lalu kemudian secara composite rating dia adalah peringkat 98. Jadi kalau misalkan kita 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 cek semuanya ini 98 ya, kita cek semuanya laporan keuangannya, lalu kemudian kita memberikan nilai, ini ratingnya 98, dari yang tertinggi adalah 100. Kemudian IPS rating 81, relative strength rating 83, group rating A-, SMR ratingnya B. Ya, kalau tandanya hijau seperti ini berarti ini oke, ya tanda kuning berarti ya cuman stuck oke. Jadi secara keseluruhan fundamental sudah cukup 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 bisa kita andalkan. Ya. Lalu kemudian kita lihat grafik teman-teman di sini ya. Secara fundamental cukup oke, jadi saya mau memegang saham ini ya. Jadi kita tujuannya adalah memiliki saham NET ini. Ya, lalu kemudian kita coba untuk melihat grafik ya. Kalau kita lihat grafiknya secara keseluruhan ya memang betul ini ada beberapa resisten di sini ya, yang belum sementara ini belum bisa bertembus. Tapi kalau saya lihat di sini ini sudah cukup bottom dan ini stuck di sini ya. Kelihatannya ini pola-pola mungkin terbentuknya akumulasi. Ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, tidak ada seorang pun yang tahu persis ya. Ya, kira-kira seperti itu. Saya melihatnya ini adalah akumulasi seperti cukup berulang kali dicoba untuk menembus level yang di sini, tapi berulang kali pula harganya akan menjadi naik. Jadi saya menduga, nggak ada yang tahu ya, saya menduga bahwa saham ini cukup oke. Jadi secara fundamental, ya saham ini cukup oke. Ya, secara teknikal ini juga cukup oke. Tetapi sekarang kita sebagai seorang investor harus menjadi investor yang cerdas. Ya, karena apa? Kita akan membeli saham ini sekitar di 63,61. Kita harus berpikirnya adalah the worst case scenario. Kalau ternyata saya benar. Kalau ternyata saya salah bagaimana? Ya, kalau ternyata analisa saya tadi oke, fundamental oke, technical oke, kalau ternyata ini semua palsu, ya ternyata saya salah, tiba-tiba sahamnya turun, wah saya bisa babak belur. Saya nggak mau itu terjadi, maka saya menggunakan saya menggunakan proteksi, saya menggunakan perlindungan agar saya tidak babak belur. Ya, karena itu kemudian saya pakai perlindungan, dan ini bagi teman-teman yang sudah ikut kelasnya finansial kemarin pasti udah paham ya bagaimana cara berpikirnya ini. Kemudian saya meminta membeli perlindungan, membeli asuransi supaya saya tidak bisa rugi begitu banyak. Sehingga kalau kita hitung sekarang maksimum risknya adalah 12,6%. Ya, jadi saya minta perlindungan sampai tanggal 16 Februari 2024. Ya, jadi sekarang masih tanggal 13 Agustus. Jadi saya sepanjang 13 Agustus sampai tanggal 16 Februari 2024 ya, saya akan tercover kerugian saya in no matter what, saya cuma rugi 12,6%. Berapa uang yang saya butuhkan untuk satu transaksi ini adalah 7.438. Kalau ternyata beneran naik, ya maka saya akan
menghasilkan uang, tapi kalau ternyata saya turun, misalkan saham ini ternyata jelek, misalkan terjadi something bad happen, saya nggak ada yang tahu selama range period ini, ya ini kurang lebih period selama 187 hari, ya ini saya sudah tercover, rugi-rugi saya cuma mentok-mentok 12,6%. Jadi saya cuma rugi dari 7.438 ini, saya cuma rugi maksimum 938 in no matter what. Sekali lagi, bukan berarti saya pasti menang ya, enggak. Sepintar-pintarnya saya melakukan analisa, pasti akan pernah melakukan kesalahan. Ya, karena itu tugas kita adalah memproteksi agar jangan sampai kalau kita salah, terus kemudian kita babak belur semuanya. Sehingga kalau kita lihat di sini, risiko saya cuma 12,6% dan titik BP saya ada 74,38. Menarik kan? Dengan 7.438, maksimum risk cuma 938, tapi kalau misalkan kita profit, kita bisa profit yang unlimited. Menarik? Saya tidak tahu apakah posisi di profit apa enggak, teman-teman. Tapi sekali lagi, yang kita fokuskan adalah bagaimana kita resiko. Ya, kita sudah mengupaya yang terbaik, kita menganalisa, oke, harganya sudah cukup oke, secara teknikal oke, secara fundamental juga oke. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana kalau ternyata saya salah. Kalau ternyata saya salah, saya rugi, saya harus kunci kerugian saya di angka ini. Ya, sehingga in no matter what, saya invest 7.438, saya hanya rugi maksimum cuma 938. Dan kalau itu oke, ya bagi saya cukup oke, ya udah, take it. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang investor, kita nggak takut dengan resiko. Kita memanage resiko. Kita ukur resiko ini apakah masuk akal apa enggak. Bukan mencari posisi yang pasti menang. Wah, itu gawat. Ya, saya yakin teman-teman yang ikut kelas sudah pasti paham. Dan ini adalah investasi yang menurut saya cukup menarik dengan uang 7.438, maksimum risknya cuma 12,6%, tercover sampai 16 Februari, dan ini punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan saya ternyata benar, teman-teman, analisa saya ternyata benar, maka saya bisa berpotensi untuk punya penghasilan, ya ini kalau kita lihat, kita kecilkan ini ya. Ini saya rasa misalkan kita pasang target misalkan 160, 150, 200. Wah, ini bisa menghasilkan target yang cukup menggiurkan. Kenapa begitu? Karena fundamentalnya cukup oke. Ya siapa sih yang nggak mau memiliki company dengan fundamental yang cukup oke seperti ini? Sekali lagi, saya bisa salah. Tapi kalau saya salah, saya cover. Ingat ya, teman-teman harus punya mental the winner. Jangan pakai mental loser. Kalau mentalnya mental loser, maunya cuma menang terus. Ya, jadi kalau misalkan ini video kan saya buat 13 Agustus. Kalau misalkan ternyata nanti negatif, ya udah. Memang saya dari awal saya sudah bilang saya siap take the risk. Ya, dan resiko saya bukan seluruh uang saya habis, enggak. Resiko saya itu cuma 900 something atau alias cuma 12% dari uang yang saya keluarkan. No matter what, biarpun NET jadi 0 sekalipun, resiko saya tetap cuma 12%. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Menarik? Ada yang mau invest? Itu namanya investor cerdas. Jadi bukan fokus pada profitnya, yang dipikirkan cuma profit, tapi juga pikirkan bagaimana kalau ternyata analisamu salah. Thank you udah nonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.